Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita, ikhwah rahimakumullah, ini yang tersisa daripada bab yang berjudul berbunyi bahwa seorang mukmin pasti melihat Allah pada hari kiamat, dan itu setelah meninggal dunia. Adapun di dunia, maka tidak mungkin mampu melihat Allah. Sampai pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika Mi'raj, naik ke langit, Nabi SAW tidak melihat Allah, namun hanya melihat cahaya. Sehingga Nabi SAW sendiri, ya, apalagi umatnya, tidaklah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, namun akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sekarang ini kita masuk ke permasalahan bahwa ini keyakinan yang ditentang oleh kaum Mu'tazilah, kaum yang dasar agama mereka adalah akal di atas dalil, sehingga mereka menganggap tidak masuk akal jika wajah Allah dapat dilihat oleh kedua mata kepala manusia di akhirat. Karena tidak masuk akal sekali menurut mereka. Di antara dalil yang digunakan oleh kaum Mu'tazilah ini, ya, mungkin kali ini atau hari ini kita tidak menemukan pelangnya, apa namanya, Mu'tazilah begitu, enggak. Tapi dia sudah menjadi pemikiran, tidak harus menunggu papan nama, namun bisa merasuki, ya, di kepala masing-masing kita atau kaum muslimin pada umumnya, ya, baik dia sadar maupun tidak sadar. Selama dia tidak mempelajari pemikiran berbahaya Mu'tazilah, maka sangat memungkinkan dia mengkonsumsi pemikiran tersebut. Sehingga tidak penting papan nama tersebut, tidak penting sebuah organisasinya, karena yang terpenting kita tahu bahaya pemikirannya. Salah satu kumpulan bahaya pemikiran Mu'tazilah adalah yang bersangkutan langsung dengan pembahasan kita malam. Mereka berpendapat bahwa Allah tidak dapat dilihat, tidak mungkin dilihat oleh seorang siapapun di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dalil pertama yang mereka gunakan
adalah surah Al-An'am ayat 103. Berbunyi la tudrikuhul absar. Dia Allah tidak mungkin ya dijangkau oleh pandangan. Mereka menyimpulkan dari ayat ini, hadhihi nafyun li ru'yatil mutlaq. Ayat ini dalil meniadakannya Allah dapat dilihat secara mutlak dunia akhirat. Dunia akhirat. Sudah? Apa bantahannya? Kira-kira? Ada ayatnya. Oh, jadi akhirnya kita perlu bongkar. Apalagi sekarang ini bukan rahasia umum. Ada kaum ada dai-dai yang tengah menyuarakan pemikiran Mu'tazilah yang telah dibantah dari sejak dahulu sampai sekarang dalam kitab-kitab para ulama salaf, bahkan sampai pun khalaf kontemporer. Namun mereka begitu senantiasa hanya apa mengulang-ulang masalah, seakan suatu hal yang baru yang belum muncul bantahannya, padahal sudah kaya akan bantahan. Sanggahan ini atau bantahan ini untuk membongkar, mengupas kesalahan pikir, pemahaman mereka terhadap ayat yang mereka jadikan dalil. Ayat tersebut la tudrikul absar, Al-An'am 103 bahwa Allah tidak dijangkau, tidak menjangkaunya itu Allah absar pandangan. Baik. Fal istidlalu minha ya bisa kita balik sebenarnya, karena ayat itu kalau orang yang salah paham saja bisa mengambil kesimpulan dari ayat, apalagi yang benar. Harusnya bisa ya, yang salah paham saja bisa menjadikan ayat tersebut dalil untuk salahnya, seakan-akan benar. Bagaimana yang jelas benar, yang benar sesungguhnya, mestinya bisa menggunakan ayat tersebut untuk dalil mereka dan membantah salah pikir, salah pahamnya kaum Mu'tazilah. Maka sesungguhnya ayat dalam surah Al-An'am ya, la tudrikul absar, Allah tidak apa tidak menjangkaunya pandangan. Di situ pertama, sebentar, tidak ada keterangan bi anna nafya an idrak wa laysa. Tidak ada keterangan bahwa yang dihapuskan, ditiadakan itu penglihatan. Wah, ini yuk, kalau boleh coret-coretan, boleh kita coret-coret. Bisa coret-coret dengan papan tulis.
Baik. Ya. Jadi ada dua bahasa Arab yang kita harus bedakan di sini sebelum kita mau memahami ayat, yaitu adalah ya kunci ya. Kuncinya adalah kunci pada dua kata Arab, yaitu pertama idrak, terus kedua ru'yah. Ru'yah. Dua kata Arab ini. Dua kata Arab. Ini perlu diperhatikan. Kalau idrak itu bahasa kitanya meliputi, al-ihatah. Meliputi itu ya apa namanya? Segala sisinya itu kena. Gitu kan, namanya meliputi. Nah, kalau ru'yah itu melihat. Melihat. Yang sedang ditetapkan oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, bahwa Allah bisa dilihat. Kapan? Di akhirat, surga. Dalam hadis, sebagian dalam hadis tidak mengarang. Kama tarawnal qamara lailatul badr. Sebagaimana kamu melihat bulan di malam purnama. Ya, begitulah kita gambaran melihat Allah Subhanahu. Berarti gambarannya saja disebutkan. Melihatnya nggak mungkin. Mungkin dong. Gambaran melihatnya sudah dijelaskan. Berarti melihatnya pasti gitu loh. Nah, kita bilang ini ru'yah. Mereka tolak ru'yah. Enggak, Allah tidak dilihat. Ya. Allah tidak dilihat. Ya. Karena dalilnya surah Al-An'am ayat 103. La tudrikul absar. Tidaklah menjangkaunya Allah pandangan. Baik. Maka ayat itu sedang menafikan ini. Sedang menafikan ini. Bukan ru'yah. Tidak menjangkaunya, meliputinya pandangan. Sehingga mereka sebenarnya membawa ayat yang membantah mereka.
Bagaimana mereka menjadikan idrak itu ru'yah? Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka mengatakan tidak dapat diliputi, tidak dapat meliputi Allah pandangan? Kata mereka, ini dalil tidak bisa dilihat. Padahal ini sesuatu yang berbeda. Secara bahasa Arabnya tidak sama. Bahkan kita pernah dapatkan dalam ayat Quran kata idrak ini tidak sama dengan ru'yah. Memang disebutkan di ayat yang lainnya bahwa idrak ini tidak sama dengan ru'yah. Inilah poinnya. Jadi ya, dua kata Arab ini yang perlu kita pegang untuk kita kuatkan keyakinan yang benar bahwa yang ditiadakan itu idrak, meliputi. Sementara ru'yah tidak ada yang meniadakan. Sampai sini paham? Berarti ayat yang mereka gunakan satu, membantah mereka. Ayat yang mereka gunakan dua, menunjukkan mereka tidak paham bahasa Arab. Karena mereka menyamakan idrak dengan ru'yah. Lalu apa bedanya idrak sama ru'yah? Atau beda? Apa bedanya? Bedanya ru'yah belum tentu idrak. Contoh, saya melihat teman-teman, tapi saya tidak bisa meliputi teman-teman semua. Saya hanya lihat satu sisi. Apakah sekali pandangan saya ini bisa meliputi teman-teman semua? Sementara teman-teman itu ada sisi belakang yang saya tidak bisa lihat. Saya bisa lihat sisi depan teman-teman sekalian. Itu namanya melihat. Dia tidak idrak, tidak mungkin meliputi. Dia hanya melihat bagian yang terlihat, yaitu wajah, bagian depan. Bagian belakang tidak. Adapun meliputi apabila bagian depan dan belakang terlaksana, terjangkau, itu meliputi. Begitu. Sehingga setiap ru'yah bukan idrak. Setiap idrak pasti ru'yah. Gitu. Sehingga yang di sini yang dihapus itu meliputinya. Ru'yahnya harus bawa dalil baru. Paham? Jadi tidak mungkin kita meliputi wajah Allah, segala sisi-sisinya. Allah Maha Besar. Kita hanya bisa melihat apa yang terlihat di depan mata kita. Seluruh bagian Allah ini kita tidak bisa lihat. Paham? Itulah beda antara melihat dengan meliputi. Yang nggak bisa meliputi Allah. Kita bisa lihat Allah seluruhnya. La tudrikul absar. Tidak mungkin menjangkau Allah pandangan. Meliputi seluruh Allah pandangan manusia yang lemah. Tidak mungkin. Baik, itulah salahnya dan itulah ya kunci ya agar meyakini dengan benarnya. Kita tahu salahnya mereka, sekaligus kita dapat kunci benarnya. Semua keyakinan yang batil yang dibangun dari ayat-ayat semacam ayat-ayat sifat perbuatan Allah, ayat-ayat yang mereka takwil, yang mereka tafwid, mereka kelencengkan dari makna sebenarnya. Mereka seperti tangan Allah, mereka katakan kekuatan. Seperti wajah Allah, mereka katakan rahmat, dan seterusnya. Setiap keyakinan yang menyimpang itu salahnya ketika mereka tidak menggunakan bahasa Arab dengan benar. Ya, dengan benar. Ya. Mereka mengecam keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah
yang menyatakan. Allah punya tangan, tapi tangannya nggak seperti kita. Dengan bahasa yang menyinyir, dengan logat-logat mengejek. Keyakinan macam apa ini? Kata dia gitu. Menetapkan Allah punya tangan, tapi tangannya nggak seperti kita. Berarti kan minimal dia menetapkan Allah punya jasad. Walaupun dia nggak tahu hakikat tangannya seperti apa. Salah. Dia yang mengilzam, dia yang mengkonsekuensi. Kita nggak pernah mengkonsekuensi seperti itu. Kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memiliki tangan karena Allah mengatakan Allah biadai, berketerangan ada tangan. Tapi apakah Allah berjasad, hakikatnya bagaimana, itu semua nggak mungkin diketahui. Jadi dia yang mengharuskan seperti itu. Sebenarnya kita nggak pernah meyakini dengan keharusan Allah punya tubuh, Allah punya jasad. Nggak pernah. Mengapa? Karena lafadz hakiki dengan lafadz majazi berbeda. Kita bilang lafadz hakiki karena lafadz bahasa Quran yang bisa dipahami oleh akal kita. Baik, sebenarnya lafadz majazi itu adalah lafadz yang lemah untuk diartikan dengan bahasa Arab yang dipahami oleh kita, sehingga harus diganti dengan yang lainnya. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan bahasa la'allakum ta'qilun, supaya kalian bisa memahami. Gak mungkin gak bisa dipahami. Berarti lafadz bahasa Quran yang menyebutkan tangan, wajah, itu sebenarnya lafadz hakiki. Karena percuma kalau nggak dipahami, nggak bisa dipahami. Intinya, kita tidak ingin panjang lebar. Intinya, seringkali kesalahan mereka adalah di bahasa Arabnya. Bayangkan ini ru'yah. Mereka bilang idrak, menjangkau pandangan, berarti melihat. Iya, melihat, tapi ini bukan melihat sekedar melihat. Yang tidak mungkin itu ketika dia melihat dengan secara keseluruhan, meliputi semua Allah, semuanya tentang Allah, meliputi semua bagian Allah. Nggak mungkin, la tudrikuhu. Jadi yang dinafikan itu yang meliputinya, yang melihatnya tidak. Seperti itu. Sehingga ahlus sunnah lah ajaran yang paling aman, tidak membuang ayat, menggunakan ayat dengan mengkombinasikan hadis. Ini kan seakan-akan ayat idrak tadi itu bertentangan dengan hadis ru'yah. Ternyata tidak. Ternyata adalah yang dinafikan meliputi seluruh bagian Allah terlihat, tidak mungkin. Karena Allah Maha Besar. Namun ditetapkan ru'yah sebagai dalam hadis, sehingga kita berjalan dengan Al-Quran dan hadis bersama tanpa harus salah paham, karena kita mengembalikannya dengan bahasa hakikinya, bahasa Arab. Jadi itulah yang ingin kami tulis di situ, idrak sama ru'yah. Baik. Kemudian Allah pernah menggunakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61. Ya. Kosakata idrak yang menerangkan kepada kita itulah yang benar yang kita yakini. Asy-Syu'ara berapa? 1. Ya. Digunakan juga pada Quran surah Asy-Syu'ara 61. Ayatnya falamma tara al-jam'an, ketika dua kaum bertemu, kaum Musa dan kaum Fir'aun, sudah saling melihat, taro'al, ya, falamma taro'al, melihat, taro'al itu berarti melihat, taro'al,
Ini melihat, kalau yang ini ru'yah, melihat. Melihat. Dalam ayat yang disebut ini, falamma tara'al jam'an, ketika dua kaum telah saling melihat, berarti kaum Musa terkejar, akan ketangkap. Qala ashabu Musa, maka berkatalah kaum Musa, inna lamudrakun, kami akan tertangkap. Lalu di ujung ayatnya ada kalimat lamudrakun. Mudrakun ini idrak. Dal rokaf idrak. Kami akan ketangkap. Artinya ketangkap kan berarti kaum Fir'aun meliputi kaum Musa, menyatu. Caranya ketangkap. Berarti dalam ayat ini digunakan dua kosakata Arab ini sekaligus. Satu melihat, satu ketangkap. Kalau sama artinya, ya nggak usah digunakan, satu aja digunakan. Ya, karena beda artinya sama Allah digunakan dua-duanya. Yang satu cuma saling tatap, yang satu tertangkap, diliputi, menyatu. Tapi kata Musa, qala kalla, tidak mungkin. Yang tidak mungkin yang mana ini? Yang ini atau yang ini? Yang tidak mungkin terjadi pada kaumnya Musa itu apa? Terlihat kaum Fir'aun atau tertangkap kaum Fir'aun? Terlihat mungkin? Kalau terlihat itu mungkin, tapi kalau terjangkau belum tentu. Itulah bedanya di sini. Allah mungkin terlihat, tapi kalau terjangkau, lah Allah Maha Besar. Begitu. Ya. Sudah? Maka selesai syubhat pertama. Ya. Yang ketiga diperkuat lagi bahwa lam yunqal an ahadin minas sahabati min tariq sahihin wala da'if annahu arada bidzalika nafy ar-ru'yati fil akhirah. Bantahan ketiga, ya, bahwa ayat yang meniadakan jangkauan tidak pernah ditafsirkan oleh para sahabat, baik riwayatnya yang sahih atau bahkan yang dhaif sekalipun, tidak pernah ada menyebutkan bahwa maknanya tidak dapat dilihat di akhirat. Jadi ayat itu kalau dibongkar tafsirnya, dipaksa-paksakan adu tafsir, yang lemahnya pun nggak kedapat riwayat bahwa makna ayat ini dari kaum salaf tidak dapat dilihatnya Allah di akhirat. Tidak. Karena sebagian dai itu dia buka tafsir Tobari. Kata dia, ini Tobari niatin, takwil juga dia. Dari Tobari ini berkeyakinan akidah sebagaimana umumnya kita mentakwil. Coba ayat ini tidak ditemukan. Baik jalur yang sahih, baik yang dhaif, yang menyebutkan tafsir ayat ini tidak dapat dilihatnya Allah di akhirat. Itu yang ketiga. Lalu mereka, ya udahlah, kalau begitu gimana menurutmu? Ya, Allah pernah berfirman dalam surah Al-A'raf, ini surat kedua. Al-A'raf ayat 143. Ayat 143. Bunyinya, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani.
yaitu ketika Musa datang di mikot kami, di tempat pertemuan kami, yaitu Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di satu tempat di apa? Bil Muqaddasi tua, ya, lembah yang suci. Wa kallama rabbuhu, Rabbnya berbicara kepadanya. Qala Rabbi, Musa menyambut, wahai Rabb, arini andur ilaik, bolehkan izinkan aku melihatmu di dunia ini. Qala lan tarani, kamu tidak mungkin dapat melihatku. Kata mereka, gimana menurutmu? Tuh, Musa saja nggak bisa lihat Allah. Dia lupa ini di dunia masih. Biarlah, nggak apa. Orang-orang cari dalil ya. Kasihan nggak dapat dalil lagi. Ya nggak apa. Qalu, tapi mereka agak-agak sedikit keren di sini. Lan tufidun nafyal mu'abbad. Kalimatnya di ayat itu, coba perhatikan kata mereka ini. Itu pakai kalimat lan tarani. Ya, lan tarani. Kalimat lan ini meniadakan untuk waktu selamanya, untuk selamanya. Kata mereka dalam bahasa Arab. Tahukah kamu, lan itu, kata mereka, ini untuk meniadakan selamanya. Jadi sebenarnya Allah mengatakan kepada Musa bukan hanya di dunia nggak bisa dilihat, tapi selama-lamanya sampai akhirat. Wah, mulai mereka mengajak serius berbahasa Arab. Apa kira-kira bantahannya? Pertama, ya, bahwa lan itu tidaklah pernah berfaedah meniadakan untuk selama-lamanya, baik dalam Al-Quran maupun dalam bahasa Arab itu sendiri. Lan pernah digunakan di ayat-ayat yang lain, tidak pernah maknanya meniadakan selama-lamanya. Begitupun dalam bahasa Arab tidak pernah disebut sebagai peniadaan selama-lamanya. Buktinya adalah, adapun dalam Al-Quran pernah disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 95. Ini bantahan untuk mereka bahwa ini tidak. Dari sisi apa? Ya, dari sisi Al-Quran dan lughah, bahasa Arab itu sendiri. Apa ini surah apa? Al-Baqarah ayat 95. Allah menceritakan dalam ayat itu bagaimana orang kafir mereka tidak berangan-angan untuk mati. Tidak berangan-angan untuk mati. Orang kafir itu tidak punya angan-angan mati. Kalau kita kan masih ingat mati. Bahkan ajaran kita perbanyak ingat mati. Kalau orang kafir, Allah menggambarkan kondisi mereka kafir. Orang kafir itu tidak berangan-angan mati. Allah mengatakan walan yatamannawhu abada. Mereka tidak berangan-angan mati selamanya. Kemudian Allah menyebutkan mereka akan berangan-angan mati. Angan berangan-angan mati. Dalam surah Az-Zukhruf 77. Az-Zukhruf 77. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Mereka mengatakan, orang kafir itu, wahai Malik, ya, ini kapan nih? Kapan nih? Udah di akhirat, udah di neraka. Ya Malik, matikan kami, daripada kami kesiksa, matikan kami saja. Kata mereka tadi lan ini meniadakan untuk di dunia dan di akhirat, kata mereka gitu. Buktinya orang kafir yang kata Allah lan
tidak berangan-angan itu ternyata cuma di dunia. Di akhirat mereka justru minta dimatikan. Jadi lan ini nggak berguna untuk selama-lamanya. Dia ada batas waktunya selama di dunia. Bantahan jelas, yaitu kalimat lan yang menceritakan kematian orang kafir. Pertama digunakan, kedua digunakan untuk meniadakan angan-angan di dunia, kemudian kedua ternyata mereka menginginkan kematian. Berarti kalau lan itu maknanya selamanya dunia akhirat, nggak perlu ayat ini turun, nggak perlu ayat itu ada menggambarkan orang kafir minta mati di akhirat. Kenapa? Karena lan maknanya selamalah. Ternyata sangat disayangkan pemahaman mereka tak didukung oleh bahasa Al-Quran itu sendiri. Itulah enaknya jadi ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Ikut ayatnya, nggak sepotong-potong, lengkapi dengan ayat berikut-berikutnya, sempurna pemahaman. Wallahu ta'ala bishawab. Kita ada lebih dahulu, nanti kita lanjutkan. Masih ada beberapa bantahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, jadi bantahan pertama bahwa lang yang menurut mereka, ya silakan. Mereka yang ini Ya, terus. bagaimana tentang hadis yang Allah
Apakah tidak sampai kepada mereka riwayat ini atau mereka meragukan kesahihan ini? Kita dari keterangan dari itu kan jelas, dapat kita pahami sebagai orang awam. Itulah permasalahannya. Mereka membuat sebuah klasifikasi bahwa hadis-hadis yang semacam ini, hadis-hadis ahad tentang keyakinan, hadis dari Nabi tidak kuat, tidak cukup sebagai dalil, sehingga agak sulit. Bukan sulit itu dalam arti mereka bantah, subhatnya berat, tidak, subhatnya rapuh, tetapi yang sulit itu adalah ngeyelnya, agak bandel. Buktinya sampai hari ini masih banyak yang meneruskan, Masya Allah, ya, dengan entengnya begini begitu. Baik, ya, itu sebabnya kenapa mereka tidak semudah itu, karena mereka punya klasifikasi hadis yang mereka buat sendiri versi mereka supaya mendukung akal mereka. Baik, manalan sudah dibantah tadi dalam surah apa? Al-Baqarah 95 menetapkan bahwa orang kafir lan tidak berangan-angan apa? Tidak berangan-angan apa? Untuk mati. Nah, di dunia. Namun ternyata di surah Az-Zukhruf ayat 77 Allah menerangkan orang kafir memanggil Malik untuk segera Allah mematikan kita. Meminta berarti, menginginkan untuk dimatikan. Sehingga ini membatalkan fungsi lan tadi, bahwa dia sampai akhirat. Enggak, ternyata di akhirat beda. Mereka ingin mati malahan. Berarti kalimat lan ini tidak berfungsi selama-lamanya. Dibantah oleh kasus Quran. Ya, baik. Kemudian dibantah oleh lughah, bahasa Arab itu sendiri. Ya. Sesungguhnya tidak ada imam bahasa Arab yang mengartikan peniadaan lan tidak untuk selama-lamanya, mutlak dunia akhirat, kecuali Imam Zamakhsyari. Ya, tidak ada imam itu kecuali siapa? Zamakhsyari. Kenapa Imam Zamakhsyari menggunakan itu? Karena Imam Zamakhsyari itu Mu'tazili, gembongnya Mu'tazilah. Wajar dia tidak menerima ini, padahal imam selain dia menerima bahwa lan itu nggak mungkin untuk selama-lamanya. Tapi Imam Zamakhsyari mengatakan mungkin selama, dan dia termasuk mutaakhirin, bukan klasik wala salaf, kontemporer. Mengatakan itu hanya untuk mendukung madhabnya Mu'tazilah. Karena kalau dia sampai benarkan itu berarti selesai. Mu'tazilah tidak punya dalil, karena yang pertama sudah terbantahkan. Yang kedua ini terakhir dari ayat Quran, lan ini yang dia harus pertahankan. Jadi hanya dia. Tetapi itu bukan nyatanya benar. Justru dia jatuh sebagai imamnya bahasa. Ya, tafsir Imam Zamakhsyari ini tafsirnya mengungkap sesi bahasa Quran, saking ahlinya, tetapi dia jatuh dari keahliannya gara-gara membela penyimpangan. Itu yang sangat disayangkan. Ya. Karena Imam Ibnu Malik ini imam ahli bahasa yang punya alfiyah. Ibnu Malik yang dipelajari bahkan dihafalkan sama orang-orang yang mengakunya juga ikut Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah dan seterusnya.
Imam Ibnu Malik mengatakan dalam kitabnya Al-Kafiyah, wa man ra'an nafya bilan mu'abbada faqawluhu hurdud wa khilafuhu dida. Barang siapa yang berpendapat peniadaan menggunakan kata lan untuk selama-lamanya, faqawluhu hurdud, tolaklah pendapatnya itu. Wa khilafuhu dida, makna sebaliknya lah yang benar, yakinilah bahwa lan tidak untuk selama-lamanya. Ada batas waktunya. Ada batasan waktunya. Jadi secara bahasa lemah lagi. Karena cuma Imam Zamakhsyari, dan Zamakhsyari ini apa? Mu'tazilah, ya iyalah. Sekalipun dia ahli dalam bahasa, hebat dalam bahasa Arab, tapi dia hilang keahliannya ketika membela penyimpangan. Lalu yang berikutnya, bantahan untuk ayat ini lagi, dalil mereka bahwa Musa itu paling tahu terhadap Rabb-nya dari selain Musa. Musa tahu apa yang diperbolehkan untuknya dan apa yang tidak diperbolehkan. Musa tahu. Sehingga Musa ini bukan orang sembrono bahasanya gitu. Ketika dia minta untuk melihat Allah, itu dia tahu itu boleh sebenarnya. Itu perkara yang dibolehkan. Minta melihat Allah itu. Cuma tempatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala untuk kelanjutannya tidak mengingkari Musa. Jangan bilang seperti itu. Gak kayak gitu Allah. Apa ayat berikutnya? Ya. Qala la tarani walakin inzur ilal jabal. Allah gak bilang jangan Musa, jangan bilang seperti itu. Itu permintaan gak boleh. Gak pernah kayak gitu. Tapi Allah mengatakan, lihatlah ke gunung. Jadi seakan-akan melihat aku ini, kamu harus tahu tempatnya di mana. Kau lihat gunung, kalau dia masih bertahan di posisinya, tidak hancur, maka kamu bisa melihat. Berarti Allah membuat peluang celah, mengizinkan, boleh. Ketika Allah falamma tajalla rabbuhul jabali jaludak, ketika cahaya Allah bersinar mengenai gunung, hancur gunungnya. Musa terpental-pental pingsan. Baru dia sadar. Jadi maksudnya Musa itu meminta sesuatu yang boleh. Satu. Dan Musa lebih tahu itu. Kedua, Allah tidak larang. Berarti benar boleh, melihat itu sesuatu yang boleh. Cuma tidak mungkin, buktinya dibuktikan di Musa tidak mungkin terjadi. Di dunia, lemah dunia ini untuk bisa seperti itu. Karena kalau seandainya dilarang seperti ini harusnya. Kasusnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu di surat Hud 46, ya. Nuh bilang apa? Wa nada Nuh rabbah qala rabbi inna bani min ahli. Wahai Rabb, ini putraku, dia keluarga, selamatkan dia untukku. Kalau ini sesuatu yang tidak masalah, boleh-boleh saja, akan dikasih arahan seperti Musa. Tapi karena ini perkara tidak boleh, Allah mengatakan, inna banaka laysa min ahli. Anak putramu itu bukan dari keluargamu. Wa innahu amalun ghairu shalih. Itu bukan perbuatan yang baik. Bahkan di akhirnya, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Aku menasihatmu jangan kamu termasuk orang-orang yang bodoh. Ditegur sama Allah, diingkari. Cuma minta
selamatkan anaknya yang kufur. Ini lebih besar lagi, ini bukan tentang manusia, ini tentang Allah. Mau lihat Allah dia. Harusnya ditegur dengan keras, lebih keras lagi. Tapi Allah nggak tegur. Hanya diarahkan. Bisa nggak di dunia ini? Kuat nggak ini gunung itu tempati? Ketika cahaya Allah mulai bersinar, hancur. Hancur bumi. Ini menunjukkan bahwa Musa meminta hal yang boleh, yaitu melihat. Allah ya menetapkan bisa dilihat dengan tidak melakukan penolakan atau larangan. Tulis itu di bawah ayat itu, bahwa kesimpulan daripada surah apa tadi? Al-A'raf ayat 143 itu sebaliknya. Bukan seperti dipahami Mu'tazilah, justru malah menetapkan Allah itu bisa dilihat. Cuma cara bacanya harus lengkap. Yaitu satu apa? Musa meminta sesuatu yang boleh. Karena Musa paling tahu daripada kita. Jangan bilang sembrono Musa. Kedua, Allah ya menetapkan bisa dilihat dengan memberikan bimbingan ke arah gunung. Tiga, Allah tidak melarang sebagaimana Nabi Nuh dilarang untuk ya keselamatan anaknya yang kafir. Nah, tiga itu ditulis, silakan untuk kesimpulan ayat tadi. Maka dengan itu habislah hujah mereka yang terbesar, ayat Quran. Selebihnya akal. Hadis, mereka minim hadis. Mereka sendiri yang membuat minim dengan hadis. Al-Quran salah paham. Akhirnya akal. Otak-atik gatuk. Dibuat diakal-akali. Wallahu ta'ala bishawab. Maka bersyukurlah kalau kita pada malam hari ini dan seterusnya bisa memahami masalah-masalah ini dengan pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salafus salih yang benar, yang memahami bahasa Quran dengan bahasa Arab yang jelas, yang murni, dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang berlaku dari imam-imam yang diakui, dan tidak membentur-benturkan dengan hadis, namun berjalan beriringan bersamaan, mengamalkan Quran dan hadis, karena sejatinya hadis tidak mungkin melawan atau kontradiksi dengan Al-Quran. Seperti itu. Jelas? Ada gangguan? Ini bimbang kayak apa perlu kita di sini ada perdebatan? Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin kalau ada ya mohon maaf ya, mungkin ya nggak, wallah alam itu saya kami yang jelas seperti itu. Kita cukupkan daripada ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya pembahasan yang lain, yaitu adalah pembahasan ya wujub isbat sifatillah ala hakikatiha. Ini kaidah besar dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala di dasar dan pokoknya. Dan ini tadi kasusnya ternyata lebih dahulu. Allah taala bisawab. Wassalamu Muhammadin wa sallallahu wasallam. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.